Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Jeffrey Abatas Putra, kelas Perbankan Syariah B. Saya akan membahas tentang sadai zariah. Secara etimologi atau bahasa, zariah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada yang mengkhususkan pengertian zariah dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Zariah itu mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang setelah zariah dan yang dituntut untuk dilaksanakan atau fathal zariah. Hukum dasar sad al-zariah. Sad al-zariah adalah salah satu dalam metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Menurut pandangan ulama, bisa dijadikan 3 kelompok, yaitu yang pertama yang menerima sepenuhnya, yang kedua yang tidak menerima sepenuhnya, yang ketiga menolak sepenuhnya. Dasar hukum sadal azriyah. 1. Al-Quran. Di dalam bunyi ayat surah Al-An'am 108, di dalam maksud kandungan dalam isi tersebut, yaitu mencaci maki Tuhan atau sesama agama lain, dan itu merupakan azriyah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Yang kedua, as-sunnah. Dari hadis yang saya kutip dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah itu mengatakan atau bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Dan caranya seseorang melaknat kedua orang tuanya, dan Rasulullah menjawab, lelaki itu mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut, maksudnya lelaki yang mencaci orang ini. Yang ketiga, kaidah fikih dijadikan penggunaan sadar azriyah, menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada kebaikan mafsadah. Dalam sebuah kata ungkapan, kaidah ini mencakup masalah-masalah turunan karena sadariyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Keempat, logika. Secara logika, kalau seseorang membolehkan suatu perbuatan, ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal itu. Begitupun sebaliknya. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Alam Al-Muwaqin, ketika Allah melarang sesuatu hal, maka Allah akan melarang dan mencegah itu yang mengantarkan kepadanya. Begitupun sebaliknya, yang bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan. Macam-macam sad al-zariah. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-zariah dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama, suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan mafsadah. Seperti contohnya, misalnya mengkonsumsi minuman keras yang berakibat mabuk dan
perbuatan zina yang mengakibatkan mabuk-mabukan atau menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan seorang wanita yang dizinainya. Yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya dianjurkan atau mustahabah, namun yang tak sengaja dijadikan sebuah perantara untuk terjadi sesuatu keburukan atau mafsadah. Contohnya, menikahi perempuan yang ditalak 3 kali agar perempuan itu boleh dikawini, atau seperti jual beli yang menimbulkan unsur riba, seperti itu. Yang ketiga, suatu perbuatan diperbolehkan namun tidak sengaja yang bisa menimbulkan suatu keburukan atau mafsadah, dan keburukan itu terjadi meskipun tak sengaja, dan kemungkinan lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau halafahnya ya yang diraih. Contohnya mencaci maki berhala yang disembah orang musyrik. Kalau sekarang di Indonesia kita ini banyak yang beragama yang berbeda dari Islam, seperti Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan kita semisal Islam, serasa agama yang paling benar, kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu karena keyakinan mereka masing-masing. Kita harus tidak boleh mencaci maki berhala-berhala mereka, meskipun seperti Hindu, patung dewa, atau bukan hanya Hindu tapi seperti Buddha, Konghucu, seperti itu. Yang keempat, perbuatan yang yang diperbolehkan namun itu bisa menimbulkan keburukan juga, dan kebaikannya lebih besar daripada keburukan yang diakibatkannya. Contohnya, perempuan yang sedang dipinang dan melihat atau mengkritik pemimpinnya yang zalim atau kurang berilmu untuk dalam hal meminang seseorang wanita tersebut. Sekian cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.